Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya ingin membuat tutorial penggunaan lahan. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Earth dan kita bisa klik search daerah yang ingin kita buat petanya, lalu klik search. Dan otomatis ini akan menunjukkan atau mengarahkan ke daerah yang kita maksud tadi. Kita perhatikan bagian layers. Pada intinya jangan menceklis semuanya kecuali bagian borders and labels. Lalu klik view. Di sini tidak tersengaja tidak menampilkan. Kita bisa klik view, lalu klik reset dan tilt and compass untuk bisa mensejajarkan gambar tersebut. Apabila kurang di zoom, kita bisa memperbesar kembali dengan cara mengklik 2 kali. Setelah seperti ini, setelah dirasa cukup, maka kita bisa langsung membuat titik koordinat pada setiap sudut gambar dari peta tersebut. Kita bisa mengubah pinnya menjadi kotak. Lalu kemudian apabila sudah, klik OK. Dan kita menamai nama titik koordinatnya itu dengan cara mengcopy longitude dan juga latitude, di mana posisi longitude ialah paling depan lalu diikuti oleh titik koordinat dari latitude. Dengan posisi seperti ini, lalu kita bisa mengubah warna dari kotaknya tersebut, misalnya dengan warna cerah seperti warna kuning agar bisa terlihat. Lalu kita klik OK dan OK. Nah, kita buat titik tersebut sebanyak 4 pada setiap sudutnya seperti ini. Apabila dirasa sudah, maka klik save image atau simpan gambar. Kita bisa menyimpannya pada lembar kerja dari teman-teman masing-masing. Klik map option, lalu jangan menceklis beberapa poin yang ada di map options. Lalu klik save. Kita bisa menamai dengan nama daerah. Pada bagian resolusi kita pilih paling maksimum, lalu klik save image dan tunggu beberapa saat agar dokumen tersebut menyimpan. Kita bisa menamai kembali seperti tadi dan taruh pada lembar kerja masing-masing. Apabila sudah 100%, maka kita bisa langsung ke aplikasi ArcGIS untuk ke tahap selanjutnya. Apabila sudah masuk ke aplikasi ArcGIS, maka kita bisa klik katalog dan kita klik yang connection, selalu klik kanan untuk connect to folder. Kita bisa pilih lembar kerja mana atau folder mana yang teman-teman inginkan. Jika sudah, maka klik folder tersebut lalu klik OK. Apabila sudah, maka kita bisa klik folder tersebut, lalu klik gambar dari Google Earth itu, kemudian klik kanan, dan kita bisa pilih properties. Pada bagian ini kita akan mengubah spatial reference-nya. Klik yang edit di bagian spatial reference, kita pilih yang geographic coordinate system untuk kita WGS-kan, lalu ke world dan pilih yang WGS 1984, lalu klik OK, klik apply, lalu klik OK lagi. Maka kita bisa klik foto dari Google Earth tersebut, lalu kita drag and down
atau seret pada putih-putih tengah-tengah tersebut. Lalu klik OK pada pop-up tersebut. Dan kita beri titik ikat terlebih dahulu. Di bagian georeferencing apabila belum ada, teman-teman bisa ke customize, lalu klik toolbars dan aktifkan georeferencingnya terlebih dahulu. Apabila sudah aktif, maka kita bisa langsung klik yang add control points dan taruh pada tengah-tengah sesuai dengan pin pada titik koordinat tersebut. Pada bagian degree kita bisa isi dengan angka paling depan dan diikuti dengan angka-angka di belakangnya, seperti pada layar tersebut. Dan kita membuat titik ikat ini pada setiap sudut seperti tadi. Lalu jika sudah, maka kita bisa klik file dan kemudian save pada lembar kerja teman-teman. Apabila sudah, maka dia langsung muncul pada bagian katalog. Jika sudah, maka kita harus menyimpan dari titik ikat tersebut. Salah satunya klik yang view link dan simpan dengan nama titik koordinat pada lembar folder yang tadi. Apabila sudah, maka kita klik kanan pada folder tersebut dan kita klik new, lalu klik save file. Pada bagian ini kita tulis batas. Lalu pada feature tab-nya kita pilih yang polyline. Lalu kita klik edit dan kita pilih WGS 1984 yang adanya di geographic coordinate system. Kita klik yang world, lalu kita pilih yang WGS 1984. Lalu kita klik OK dan klik OK. Kita tunggu hingga berubah. Apabila sudah, maka kita bisa membuat garis tepi, yang mana kita klik editor lalu klik start editing, lalu klik batas, lalu klik continue, lalu kita klik create features, klik batas, lalu pada construction tools-nya kita pilih yang line. Jika sudah, maka kita bisa langsung membuat garis tepinya, dan perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita membuat garis tepi tersebut harus terikat, dalam artian tidak boleh ada yang bolong garisnya atau tidak boleh ada garis yang kosong seperti itu. Dan kita membuat garisnya itu seperti arah jarum jam. Apabila sudah, maka kita bisa langsung klik editor kembali, kita klik save edit, lalu klik yang stop edit, dan begitu juga seterusnya. Agar garis tepinya terlihat, maka kita bisa memberikan warna-warna cerah seperti warna kuning dengan memberikan ketebalan misalnya 3, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu masuk pada tahap selanjutnya, di mana kita akan memberikan garis pada setiap gambar ini berdasarkan polanya dengan langkah-langkah seperti tadi, yang mana kita bisa mulai dengan start editing, lalu klik create features, klik batas, lalu line, dan begitu juga seterusnya. Usahakan membuat garis
ada di gambar tersebut. Dan usahakan ketika membuat garis, buat dengan sedetail-detailnya sesuai dengan pola yang ada. Apabila sudah membuat garis-garis pada pola tersebut, kita bisa klik yang Arc Toolbox, lalu klik yang Data Management Tools, kita pilih yang Features, pilih yang Feature Tool Polygon. Pada bagian Input Features, kita klik yang batas, dan kita tunggu prosesnya yang cukup memakan waktu. Lalu bagian Output Feature Class kita bisa masukkan pada lembar kerja, maksudnya lembar folder kerja, dan kita namai batas poligon, lalu klik Save. Dan pada bagian decimal degree kita ubah menjadi meter, lalu klik OK. Jika sudah, maka ada pop-up seperti feature to polygon yang ada tanda checklist warna biru. Lalu pada bagian batas poligon otomatis akan ada warna seperti ini, dan kita klik kanan pada batas poligon dan kita klik properties, kita pilih yang bagian display, dan itu kita kasih angka 70%, klik apply, lalu klik OK agar bisa terlihat daerah-daerahnya dan terlebih transparan. Selanjutnya kita klik yang Open Attribute Tables, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih yang Table Options, kita pilih yang Add File, dan kita namai dengan PL atau PL. Pada bagian Type kita pilih yang Text, dan setelah itu kita klik OK. Pada bagian ini kita bisa klik Editor, Start Editing, dan kita pilih yang batas poligon, klik Continue, dan kita langsung bisa memilih beberapa pola yang mana memiliki keterangan yang sama. Misalnya perumahan, maka kita klik perumahan. Ruang terbuka hijau, maka kita bisa pilih yang ruang terbuka hijau. Dan untuk bisa langsung memilih seperti ini secara langsung, maka kita bisa klik tombol Shift, dan kemudian apabila sudah, kita langsung bisa klik kanan pada PL, lalu kita beri nama sesuai dengan keterangan yang ada, lalu klik OK. Dan jangan lupa untuk beri tanda petik pada setiap keterangan yang ada. Dan kita lakukan langkah ini untuk ke tahap berikutnya. Misalnya ini ini kita beri nama ruang terbuka hijau. Kita lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya, dan kita klik kanan pada PL, kemudian Field Calculator, dan kita beri keterangan dengan tanda petik tersebut. Klik kanan pada batas poligon, kita pilih di bagian display, maksudnya simbologi, lalu klik kategoris, dan pada value field kita pilih yang PL, dan kita tidak menceklis tersebut, dan kita pilih yang add all values. Kita bisa beri warna pada setiap keterangan yang ada. Kita langsung bisa memilih warna sesuai dengan keterangan yang ada, dan pada outline color kita no color, dan pada bagian keterangan selanjutnya maka kita bisa beri warna-warna sesuai dengan keterangan tersebut.
sudah, maka kita bisa klik apply, lalu kemudian klik OK. Kita matikan batasnya, kita tidak menceklis batas dan kita juga tidak menceklis pada keterangan waru baru atau Google Earth yang tadi. Lalu kita pilih view dan klik layout view, kemudian kita ke file dan pilih yang page and print setup, kita ubah ke landscape, lalu OK. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan lembar yang ada. Apabila sudah dirasa pas, maka kita bisa klik yang bagian kotak atau rectangle untuk membuat garis tepi atau bingkai. Lalu kita klik properties dan pada fill color kita pilih yang no color, dan pada bagian outline color kita bisa pilih yang warna hitam pekat dan pilih yang angka 3, lalu kita klik OK. Maka bingkai atau garis bingkainya sudah ada. Lalu kita membuat seperti yang tadi lagi dengan langkah yang sama, outline color hitam dan outline width-nya mungkin kita bisa 2 atau 1 karena bukan garis bingkai. Setelah itu kita beri keterangan dan kita bisa klik yang tanda A atau teks tersebut, kita pilih teks dan kita bisa langsung memberikan sebuah keterangan dan klik 2 kali, kemudian bisa langsung memberikan keterangan, misalnya peta penggunaan lahan. Kecamatan Rungkut, Kabupaten Sidoarjo, maksudnya kota Surabaya. Kita langsung bisa posisikan pada tengah. Apabila sudah, lalu klik OK. Nah, kita bisa sesuaikan seperti menebalkan atau memperbesar dengan menambah size atau ukuran dari teks tersebut. Kemudian kita akan membuat garis pemisah dan kita klik yang di bagian rectangle tadi, namun kita pilih yang line dan kita membuat garis sebagai pembatas seperti ini dan kita lepaskan dan jadi garis pembatasnya dengan angka 2 agar terlihat seperti lebih tegas. Sudah, maka kita bisa langsung membuat arah mata angin dengan klik yang north arrow dan kita pilih yang S3 18. Kita langsung pilih klik OK dan kita buat arah mata angin sesuai dengan keterangan yang ada, misalnya timur, barat, utara, selatan.
Bila sudah, maka kita bisa mengeblok dari ujung hingga ke ujung, lalu klik kanan dan kita pilih yang grup agar menjadi satu antara teks dan juga simbolnya. Lalu kita sesuaikan dan taruh pada bagian tengah seperti ini. Apabila sudah, maka kita bisa membuat skala. Kita bisa langsung ke insert dan kita pilih yang scale bar. Kemudian apabila sudah, maka kita bisa pilih yang alternating scale bar 2. Kemudian klik properties, lalu pada bagian number and marks kita bisa pilih division. Pada bagian scale and unit, pada number of division kita bisa pilih 3. Lalu pada bagian bawahnya kita bisa pilih 0. Dan pada bagian divisi units kita pilih kilometer, dan pada bagian label kita bisa ubah dari kilometer menjadi km. Lalu klik apply dan oke kalau misalnya sudah. Dan kita pilih oke kembali. Apabila sudah, maka kita bisa sesuaikan dari panjang pendeknya, kita bisa menyesuaikan dari kotak yang ada. Setelah itu kita bisa langsung pilih ke skala teks, lalu pilih yang pertama dan kita klik OK. Maka akan secara otomatis skala tersebut sesuai dengan yang ada di ArcGIS tersebut. Dan kita taruh skala teksnya ini di bawah dari arah mata angin dan kita sesuaikan kembali. Sebelum memulai langkah selanjutnya, kita beri garis pembatas, lalu kita klik insert, klik yang legend, kita pilih next, kemudian next, dan kita pilih back karena terdapat bagian yang terlewat. Pada bagian ini kita beri keterangan legenda dengan huruf besar dan kita taruh pada bagian tengah. Lalu setelah itu kita next sampai pada bagian finish. Apabila sudah, maka kita tunggu dan sudah jadi. Namun terdapat keterangan seperti batas poligon, maka yang harus kita lakukan adalah kita sesuaikan tentunya terlebih dahulu dengan kotak yang ada. Kita beri penebalan pada huruf tersebut dan sesuaikan. Kita bisa klik yang legenda tadi, kemudian klik properties, kita klik item dan pada bagian select all, lalu batas poligon kita klik kanan, lalu klik properties lagi. Pada bagian show layer name dan show label kita tidak jadi mengklik atau tidak usah di checklist. Jika sudah, maka kita bisa langsung klik OK. Lalu klik apply dan klik OK kembali.
maka otomatis keterangan batas poligon tadi sudah hilang. Dan langkah selanjutnya adalah menyesuaikan legenda tersebut dengan kotak yang ada, dan tak lupa juga kita memberi garis seperti biasa, garis pembatas dengan bisa mengcopy dan mempaste pada layar tersebut. Jika sudah, maka kita bisa klik insert dan klik data frame, lalu kita klik kanan pada new data frame, kita pilih yang add new data frame, kita bisa masukkan gambar dari Google Earth yang tadi dan kita klik add dan klik OK. Lalu kita mengcopy batas dan juga batas poligon pada new data frame, kita paste layer, batas poligon juga kita di copy dan kita paste pada new data frame. Dan tak lupa juga kita mengaktifkan dari batas tersebut. Apabila sudah, maka bagian inset akan terlihat seperti ini, dan tak lupa juga memberi keterangan seperti halnya legenda, maka kita bisa beri nama dengan nama inset. Lalu setelah itu kita beri garis pembatas seperti biasa, dan kita bisa memberikan keterangan dari sumber dari mana kita bisa mendapatkan peta tersebut. Lalu kita bisa memberi nama kita dan juga NIM. Apabila sudah, kita bisa klik kanan pada peta tersebut, lalu pilih properti dan kita klik grid dan new grid, kita pilih yang measure yang tengah, lalu kita next kan saja, klik finish, kita klik apply, lalu OK. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung menyimpan dengan klik file, lalu klik export map. Untuk menjadikan peta ini menjadi JPG, maka klik export map. Kita bisa menamai sesuai dengan daerah tersebut.
Jika sudah, maka kita bisa langsung klik save. Dan sudah selesai dalam pembuatan peta penggunaan lahan. Terima kasih.